Oke, kita akan bahas berikutnya tentang kelarutan dan hasil dari kelarutan. Kelarutan dan hasil dari kelarutan masing-masing kelarutan disimbolkan sebagai S, lalu hasil dari kelarutan disimbolkan sebagai KSP. Jadi S dan KSP. Baik, pertama kita akan bahas tentang kelarutan atau S. Kita penting memahami dasarnya ini. Kita mulai dari definisi. Apa itu S? Nah, S atau kelarutan itu tadi adalah konsentrasi maksimum yang dapat larut. Konsentrasi maksimum yang dapat larut. Itu pengertiannya. Nah, karena ini merupakan konsentrasi maksimum yang dapat larut, dengan demikian, perhatikan ini konsentrasi berarti satuannya apa? Satuannya mol per liter atau molar. Ya, berarti dengan demikian sama aja dengan konsentrasi biasa, berarti rumusnya mol per liter atau mol per volume. Ya. Nah, konsentrasi maksimum yang dapat larut itu maksudnya gini. Jika diketahui misalkan S dari AgI misalkan sama dengan 0,1 molar, maka maksudnya ini apa? Maksudnya adalah jika AgI dilarutkan dalam air, maka maksimal yang dapat larut itu sebesar 0,1 molar. Itu maksudnya. Lebih dari 0,1 molar berarti tidak larut. Atau kalau tidak larut berarti maksudnya ya mengendap. Oke, bandingkan misalnya jika diketahui S dari Ag2CO3 misalkan sama dengan contohnya 0,5 molar. Maka jika Ag2CO3 dilarutkan dalam air, maksimal yang bisa larut itu adalah 0,5 mol dalam 1 liter. Lebih dari 0,5 mol berarti mengendap. Oke, kalau sudah dipahami tentang yang ini, sekarang saya mau tanya misalnya, di antara kedua larutan ini yang mana yang lebih mudah larut? Ayo, yang lebih mudah larut adalah Ag2CO3 bukan AgI. Ya, sekali lagi yang lebih mudah larut adalah Ag2CO3. Lebih jelasnya gini. Kalau misalnya masing-masing ini kita larutkan sebanyak 0,3 mol dalam 1 liter air, AgI masih larut atau sudah mengendap? Ya, sudah mengendap karena sudah lebih dari 0,1 mol. Kemudian Ag2CO3 masih larut atau sudah mengendap? Masih larut karena dia belum mencapai batas maksimalnya. Dengan demikian, yang ini sudah mengendap, yang ini masih larut, itu artinya ini lebih mudah larut. Penting dipahami bahwa mudah larut itu maksudnya banyak yang bisa larut. Gula misalnya, kalau kita larutkan dalam air, mudah larut karena memang banyak yang bisa larut. Itu kira-kira maksudnya untuk bagian yang pertama ini. Nah, lalu setelah bagian yang pertama, kita akan lihat berikutnya tentang KSP atau hasil dari kelarutan. Nah, sebenarnya kita perlu tahu bahwa kelarutan dan hasil dari kelarutan ini khusus membicarakan untuk elektrolit, terutama garam-garam yang sukar larut. Kenapa dengan garam-garam yang sukar larut? Garam-garam yang sukar larut ini biasanya membentuk reaksi ionisasi dalam bentuk reaksi keseimbangan. Sebagai contoh, AgI merupakan garam yang sukar larut, maka bentuk reaksi ionisasinya adalah AgI dalam bentuk padat mengalami ionisasi dengan Ag plus dalam bentuk larutan ditambah I- dalam bentuk larutan. Ini reaksi ionisasinya. Nah, karena ini merupakan suatu reaksi keseimbangan, ingat bahwa dalam reaksi keseimbangan itu ada nilai K atau ketetapan keseimbangannya yang merupakan
perbandingan antara kanan dengan kiri pangkat koefisien masing-masing. Kanan per kiri pangkat koefisien masing-masing. Dalam hal ini misalnya berarti K-nya adalah konsentrasi Ag plus pangkat 1 kali konsentrasi di min pangkat 1. Kemudian harusnya kan dibagi konsentrasi AgI pangkat 1. Tapi ingat bahwa dalam rumus K ini padat dan cairan tidak diperhitungkan. Dalam hal ini yang diperhitungkan hanya larutannya, berarti yang dimasukin hanya Ag plus dan I min. Nah, K ini merupakan hasil kali konsentrasi ion-ionnya doang dipangkatkan dengan koefisiennya, yang kiri nggak ikut. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini, tetapan keseimbangan ini disimbolkan sebagai KSP. Oke, nah kalau kita lihat hubungannya antara S dengan KSP ini, misalkan AgI yang ada misalkan sebanyak S, lalu berdasarkan ionisasi ini, karena koefisien AgI sama dengan koefisien Ag plus dan koefisien I min, maka Ag plus dan I min juga masing-masing sama dengan apa? Sama dengan S. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, maka KSP sama dengan S kali S. Perhatikan masing-masing Ag plusnya S, I minnya juga S, berarti S kali S atau sama dengan S kuadrat. Itulah hubungan antara S dengan KSP ini. Lalu kita bandingkan dengan contoh yang lain, misalkan Ag2CO3. Ini juga contoh garam yang sudah larut dengan reaksi ionisasi seperti ini. Ag2CO3 dalam bentuk padat seimbang dengan berarti apa? 2Ag plus dalam bentuk larutan ditambah CO3 2 min dalam bentuk larutan. Dengan demikian, maka rumus K-nya ini dan disimbolkan tadi sebagai KSP sama dengan apa? Sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 pangkat koefisiennya, kemudian kali konsentrasi CO3 2 min, berapa koefisiennya? 1, berarti pangkat 1. Sehingga sama seperti tadi, kalau misalnya ini S, maka sesuai koefisien, ini koefisiennya 2 berarti ini 2S, lalu ini sama dengan berapa? Sama dengan S. Kalau kita masukin ke rumus ini, maka KSP sama dengan Ag plusnya berapa? 2S pangkat 2, CO3 2 min adalah S, berarti S pangkat 1. Berapa nih hasilnya? 4S pangkat 3. Oke, perhatikan tadi bahwa untuk larutan yang pertama, untuk AgI, KSP-nya sama dengan S kuadrat. Sementara untuk contoh kedua ini, KSP-nya hubungannya dengan S adalah KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, ternyata kan beda. Nah, kenapa ini beda? Perhatikan tadi, kalau misalnya ini dari S dengan S, berarti kan S kuadrat juga. Tapi yang ini menjadi 2S pangkat 2 jadinya 4S kuadrat, dikalikan dengan S jadinya 4S pangkat 3. Artinya yang beda antara ini dengan ini apa? Yang beda adalah koefisiennya. Nah, jumlah koefisiennya ini disimbolkan sebagai N. Misalnya jumlah koefisiennya ini berapa? 1 tambah 1 berarti 2, N-nya sama dengan 2. Untuk setiap larutan yang memiliki N sama dengan 2, maka berlaku rumus hubungan antara S dengan KSP, KSP sama dengan S kuadrat. Apapun larutannya, kalau N-nya 2 berarti sama dengan KSP sama dengan S kuadrat. Apa contohnya yang N-nya sama dengan 2? Macam-macam, misalnya AgCl berarti 1 Ag-nya dan 1 Cl-nya. PbSO4 berarti Pb-nya 1, SO4-nya 1. Oke, lalu yang ini berapa N-nya ini? 2 tambah 1 berarti N-nya 3. Semua yang memiliki N sama dengan 3 selalu berlaku rumus KSP sama dengan 4S pangkat 3. Oke? Nah, secara umum jika
dihubungkan dengan N-nya, bisa juga dibuat seperti ini. Untuk sembarang N, KSP itu sama dengan N-1 pangkat N-1 S pangkat N. Itu artinya, kalau ditanya KSP berarti ini rumusnya. Atau sebaliknya, kalau yang ditanya S-nya, berarti S pangkat N sama dengan KSP per N-1 pangkat N-1. Atau secara matematik bisa juga kita gunakan di sini, S sama dengan KSP per N-1 pangkat N-1 harusnya akar pangkat N. Tapi kita tahu di matematik bahwa akar pangkat N itu kan sama aja dengan pangkat per N. Iya kan? Maka bisa kita tulis bahwa ini sama dengan S sama dengan KSP per N-1 pangkat N-1 dipangkatkan dengan seper N. Sehingga kalau misalnya yang diketahui KSP-nya, yang kita cari S-nya, berarti kita menggunakan ini aja. Artinya paling penting di sini pemahaman ini adalah untuk soal-soal dalam bentuk perbandingan yang mana yang lebih mudah larut dan yang lebih sukar larut kalau diketahui KSP-nya. Berarti berdasarkan persamaan ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama KSP-nya, kemudian N-nya. Kalau N-nya sama, berarti yang kita lihat KSP-nya. N-nya sama-sama 2 misalnya, berarti yang lebih besar KSP-nya itulah yang lebih mudah larut. Bagaimana kalau N-nya beda? Kalau N-nya beda berarti gunakan konsep ini. Pangkatkan dengan seper N. Lihat berapa N-nya, lalu KSP-nya itu pangkatkan langsung dengan seper N. Itulah gunanya untuk menentukan yang mana yang lebih mudah larut dan yang mana yang lebih sukar larut. Bisa ya?